Petugas gabungan dari Polresta Medan dan Denpom ini tiba di kampung Las Vegas di desa Saimencirim, Kutalim Baru, Deli Serdang, Sumatera Utara. Lokasi ini biasa dipakai sebagai tempat pesta narkoba dan perjudian beromset jutaan rupiah. Kedatangan petugas diketahui penjudi yang meninggalkan mesin-mesin dalam keadaan hidup. Mereka diduga lari ke semak-semak di sekitar lokasi. Tak tinggal diam, petugas pun langsung mengisir ke dalam hutan. Hasilnya, 4 pengguna narkoba dan pemain judi yang bersembunyi di dalam hutan bisa ditangkap. Mereka kemudian menunjukkan barang bukti sabu, timbangan, dan peralatan menghisap sabu buatan sendiri. Petugas kemudian bergerak ke rumah-rumah lain. Di sini, petugas menemukan sejumlah penjaga mesin judi yang sedang bermain bersama tamu. Kita sebelumnya mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa di tempat ini, di kampung ini, marak terjadi perjudian maupun peredaran narkotika yang sudah cukup meresahkan masyarakat sekitarnya. Ada 7 lokasi yang digerebek, namun para pelaku berhasil melarikan diri. Menurut warga, di lokasi ini perjudian dan narkoba berlangsung secara terbuka. Polisi pun membawa peralatan perjudian dan para pelaku. Kampung ini akan dipantau agar tidak lagi menjadi lokasi peredaran narkotika. Kisah pilu dialami seorang gadis penyandang disabilitas yang diperkosa 8 pemuda di Manado, Sulawesi Utara. Korban menangis histeris ketika polisi memperlihatkan wajah pelaku. Gadis disabilitas yang merupakan korban pemerkosaan ini berteriak histeris saat polisi memperlihatkan wajah pelaku. Korban yang berusia 13 tahun ini masih mengingat jelas wajah para tersangka dan membenarkan 8 pria itu merenggut kehormatannya hingga trauma mendalam. Kuasa hukum yang mendampingi korban dan keluarga meminta agar para tersangka dihukum kebiri, selain ancaman pidana berlapis ditambah pemberatan. Walaupun sempat diacak, korban itu ingat walaupun dia disabilitas, kekurangan di lain, tapi daya ingatnya cukup besar, ya. Jadi dia dengan jelas menunjuk, bahkan sampai menangis histeris dan juga menunjuk-nunjuk ada beberapa orang yang mungkin dia merasa trauma dengan keadaan itu sampai dia marah. Sebelum diperkosa, korban sempat dicekoki minuman keras. Korban pun dipaksa melayani nafsu bejat para pelaku selama 2 hari di 3 lokasi berbeda di Manado, Sulawesi Utara. Karena berusaha melarikan diri, 7 tersangka ditangkap dengan tindakan tegas terukur. Sementara 1 tersangka menyerahkan diri. Penyebab penembakan wartawan di Simalungun, Sumatera Utara dipicu karena korban kerap memberitakan usaha karaoke yang dijadikan tempat peredaran narkoba. 1 dari 3 tersangka merupakan anggota TNI yang menjadi eksekutor penembakan. Kepolisian berhasil menangkap pelaku pembunuhan wartawan di Simalungun, Sumatera Utara. Dalam penyelidikan diketahui, korban yang juga wartawan sekaligus pemilik media online tersebut dibunuh karena kerap memberitakan usaha karaoke yang dijadikan tempat peredaran narkoba. Sujito alias S, otak pelaku pembunuhan, mengakui memerintahkan anak buahnya untuk mengeksekusi korban. Di hadapan wartawan dan polisi, pemilik usaha karaoke mengakui menyesali perbuatannya. Mantan calon wali kota Pematang Siantar ini pun siap menjalani hukuman. Sebenarnya saya perintahkan shock terapi, Pak. Shock terapi. Nah, di shock terapi, cuma saya ada mengatakan ini selalu membuat rusuh. Kalau nggak dibedil sekali-sekali ini nggak bisa. Nah, baru ada ketakutan dibuatnya. Dengan perbuatan kami. Sementara YFP alias Yudi, karyawan yang juga humas usaha karaoke, mengaku awalnya sama sekali tak berniat untuk menghilangkan nyawa korban. Korban kerap mengganggu pekerjaan kami di Penaliwak, sehingga kami tidak bisa menjalankan pekerjaan kami dengan baik.
sudah berulang kali coba berkomunikasi, memberikan apa yang korban minta, sampai pada akhirnya kami menemui jalan untuk komunikasi dengan beliau. Sehingga saya memerintahkan untuk memberi korban pelajaran Pak dengan cara menembak. Kini kedua tersangka terancam hukuman seumur hidup karena masuk kategori pembunuhan berencana. Kita update perkembangan kasus penembakan itu, kita langsung ke Simalungun. Ada Dharma Setiawan di sana. Dharma, selamat malam. Malam, Latif. Ada 3 tersangka untuk penembakan tersebut, tapi tadi baru 2 yang ditunjukkan oleh Kapolda dan Pangdam. 1 lagi kemana? Ya, benar sekali, Latif. Saat konferensi pers yang berlangsung hari Jumat kemarin di Mapolresta Pematang Siantar, Kapolda Sumatera Utara yang didampingi oleh Pangdam 1 Bukit Barisan menyampaikan bahwasanya masih ada 2 tersangka yang berhasil diungkap ataupun ditetapkan sebagai tersangka yang terlibat dalam kasus pembunuhan rekan media Mara Salim Harahap di Simalungun, Sumatera Utara. Namun dalam paparannya Kapolda sempat menyebutkan ada inisial A yang merupakan seorang oknum aparat penegak hukum, tapi tidak disebutkan dari kesatuan mana, yang terlibat langsung sebagai eksekutor. Jadi oknum anggota TNI ini yang melakukan langsung penembakan terhadap Mara Salim Harahap. Namun saat konferensi pers kemarin tidak dihadirkan dan belum ada pernyataan resmi terkait peran ataupun status tersangka dari oknum A tersebut, Latif. Apakah terkonfirmasi bahwa oknum tersebut sudah ditangkap, tinggal menunjukkannya saja kepada publik? Ya, sehari pasca konferensi pers yang dilakukan kemarin, tadi beredar informasi bahwasanya oknum A tersebut sudah diamankan dari sebuah kos-kosan di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Nah, karena kasus ini sekarang ditangani oleh Polda Sumatera Utara, kemudian oknum ini informasinya dibawa juga ke wilayah Kodam 1 Bukit Barisan di Medan. Saat ini sudah ditangani oleh pihak polisi militer Angkatan Darat atau Komad yang berada di Medan, Sumatera Utara, Latif. Oke, 1 tersangka merupakan politisi, mantan calon wali kota, dan melibatkan anggota TNI. Seperti apa sih kebencian mereka kepada korban Mara Salim Harahap ini? Ya, kalau keterangan dari tersangka S, pemilik usaha karaoke Ferrari yang berada di Pematang Siantar, memang disebutkan motifnya mereka sakit hati karena selalu diberitakan dugaan adanya peredaran narkoba di lokasi usahanya itu. Jadi tersangka S sakit hati, kemudian berniat dan berencana untuk memberikan pelajaran atau shock terapi kepada korban dan memerintahkan karyawannya YFP untuk memberikan pelajaran itulah dengan mengeksekusi dan membantu inisial A tadi, oknum tadi, Latif. Oke, baik. Dharma Setiawan melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara.